Oke ya, kita mulai. Selamat malam teman-teman semua. Saya Putri dan akan memandu acara pada malam hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja mengenai goes di era COVID-19 karena goes ini menjadi sebuah hobi baru atau gaya normal ya di era COVID-19. Dan ada sedikit kata-kata nih dari Ketua Asosiasi Industri Persepeda Indonesia, yaitu Bapak Rudiono, yang mengatakan bahwa produksi sepeda dalam negeri ini meningkat sebesar 30% dan pengguna sepeda nih itu juga meningkat drastis ya di daerah Tamrin dan juga Sudirman, yaitu meningkat 1000%. Nah, kira-kira kalau teman-teman kepo nih, kira-kira tips apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau bersepeda, karena bersepeda kan di luar ya, di luar rumah, otomatis harus ada protokol kesehatan ketika COVID-19. Nah, ini udah ada yang gabung dengan kita. Narasumber hari ini ada Mbak Faiza Abdullah, seorang dosen program studi fisioterapi vokasi UI dan founder Get Fit with Visio. Kita tunggu Mbak Faiza. Halo Mbak Faiza, selamat malam. Halo Mbak Putri, selamat malam. Selamat malam Mbak Faiza. Mbak Faiza nih, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak tentang goes, tips goes aman saat pandemi COVID-19. Hai, Oke, kalau boleh tahu nih, kesibukannya Mbak Faiza nih sekarang apa nih di era new normal nih? Apa tetap kerja di luar atau di rumah aja? kerjanya masih di rumah aja, kan Oh, masih di rumah aja ya. sesuai dengan surat edaran dari rektor sendiri kan kita belum boleh nih banyak-banyak aktivitas di kampus, jadi mayoritas kegiatannya masih di rumah aja. Kalau yang di itu Get Fit with Visio juga di rumah aja atau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin? Sebenarnya kan ada klinik, cuma memang Hmm. kita by appointment dan kebetulan memang saat ini aku sendiri tidak hands on. Jadi yang hands on adalah tim dari Get Fit. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya sejauh ini aku lebih banyak memang mengisi virtual health talk. Jadinya dari rumah aja. Oke, seru ya berarti ya, setiap hari kerjaan apa, kerjaan di rumah aja gitu ya. Terus sambil makan, sambil tidur. Betul. Tiduran, tidur sebenarnya tiduran. Oke, ngomong tentang goes nih Mbak. Kan goes ini kan sekarang di era pandemi COVID itu justru meningkat ya. Mm-mm, betul. Sebenarnya manfaat khususnya nih dari olahraga sepeda ini apa nih Mbak? Manfaat Di masa khususnya, pandemi nih oke, khususnya. Hmm. khususnya di masa pandemi ya, karena sebenarnya olahraga gitu ya secara umum efeknya tuh banyak banget, dampaknya banyak banget. Cuma kalau kita mau highlight kondisi pandemi saat ini, terus kemudian ada semacam himbauan untuk tetap jaga jarak, kemudian aktivitasnya lebih banyak di rumah tentunya, yang paling Mm-mm. berpengaruh itu adalah kesehatan mental. Saat ini ya, kalau Hmm. menurutku pribadi, kesehatan mental ini perlu sekali dijaga moodnya supaya nggak gampang depresi, nggak gampang cemas. Nah, ini salah satu efek dari melakukan olahraga. Nah, salah satunya bisa didapat dengan cara bersepeda gitu. Jadi efek yang paling paling korelasinya yang paling deket itu adalah mencegah terjadinya depresi. Kemudian ada istilah yang namanya cabin fever. Jadi kita tuh kayak udah mulai ngerasa bosan di rumah, udah merasa kayak kita tuh udah ansos ya, jadi kayak nggak punya kehidupan sosial. Nah, itu salah satunya dengan berolahraga kita bisa mengcounter tuh efek dari dampak yang akan muncul semacam cabin fever tadi. Terus yang kedua, yang paling penting juga adalah efeknya dalam peningkatan imunitas. Nah, Gimana tuh? terutama untuk olahraga sepeda sendiri, ini kan termasuk ke dalam olahraga yang low impact. Dan yang disarankan oleh WHO sendiri itu adalah kita melakukan olahraga ringan sampai intensitasnya sedang. Nah, cocok banget dengan melakukan olahraga sepeda gitu, karena memang sepeda itu biasanya adalah intensitasnya intensitas sedang. Jadi kita tuh nggak yang capek banget gitu. Biasanya masih masih tetap masih bisa santai lah. Nah, itu bagus banget untuk meningkatkan ketahanan tubuh gitu. Jadi dua efek tadi yang sebenarnya paling relevan dengan kondisi pandemi. Selain nanti ada efek lainnya juga dengan adanya pandemi tadi kata Mbak Putri, karena di rumah aja rebahan, makan, minum, Hmm. mulailah gaya hidupnya sudah mulai malas gitu kan, udah Betul, betul, betul. sedentar. Nah, muncullah penyakit-penyakit kolesterol,
tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa di-counter dengan rajin-rajin melakukan olahraga. Dalam hal ini nih kita lagi ngomongin tentang bersepeda yang memang juga sekarang tadi sampai 1000% ya peningkatannya di Sudirman tadi kalau nggak salah. Jadi ya memang efek dari olahraga itu banyak banget yang kita bisa highlight, kurang lebih adalah hal-hal itu. Satu lagi nih yang paling penting adalah olahraga sendiri ini cukup aman. Sepeda ini cukup aman untuk segala usia. Termasuk kalau misalnya ada orang tua yang punya masalah di lutut misalnya, sakit-sakit lutut karena pengapuran, nah ini aman banget. Jadi dia tidak punya efek yang cukup beresiko bagi orang tua. Jadi siapapun bisa ikut untuk menikmati olahraga sepeda gitu, Mbak Putri. Tapi kan banyak Mbak olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja gitu loh, tidak harus keluar. Itu gimana Mbak? Iya benar, jadi memang dalam kondisi pandemi ini lebih disarankan kalau bisa sebaiknya sih itu dilakukannya di rumah aja. Ya karena memang kita di Indonesia sendiri dari hari ke hari ternyata peningkatannya masih lumayan tinggi kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita berolahraga di luar rumah pun itu masih belum begitu aman lah untuk kita melakukan olahraga tersebut. Tapi olahraga sepeda ini memang salah satunya disarankan oleh WHO memang untuk melakukan olahraga sepeda. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita bisa tetap aman untuk melakukan olahraga di luar gitu kan? Meskipun memang sebaiknya nih kalau masih bisa di rumah aja, nggak usah memaksakan diri untuk keluar. Tapi ada beberapa tips. Yang pertama adalah tetap patuhi protokol kesehatan tentunya. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali poster-poster, infografis yang menjelaskan bagaimana caranya kalau ingin melakukan kegiatan di luar rumah, olahraga pada khususnya. Yang pertama tentunya tetap jaga jarak. Caranya kalau mau olahraga, usahakan nggak usah terlalu banyak berkelompok gitu. Jadi minimal 2-5 orang lah maksimalnya. Jadi nggak usah terlalu banyak menggerumbul gitu ya. Jadi ada kerumunan. Diusahakan tidak seperti itu. Jadi kelompoknya kelompok kecil, 2-5 orang cukup. Kemudian yang sekarang itu jadi semacam perdebatan di berbagai pihak itu adalah menggunakan masker atau tidak. Karena kita diharapkan untuk tetap menggunakan masker, sedangkan dalam berolahraga itu kadang engap ya, kalau engap iya. Panas terus berkeringat. Nah jadi sebenarnya bijak nggak sih kalau kita menggunakan masker? Nah itu yang pasti jadi pertanyaan banyak orang. Nah dengan kita tadi mematuhi protokol-protokol tadi, misalnya tetap jaga jarak, kemudian kalau mau cari rutenya pun juga bukan rute yang memang banyak orang di situ, sehingga sebenarnya sesekali kita boleh melepaskan masker. Karena yang pertama, kenapa kita sebaiknya tidak menggunakan masker saat melakukan latihan, karena semakin tinggi intensitas olahraganya atau semakin jauh kita melakukan olahraga, misalnya jaraknya semakin jauh, itu kan kebutuhan oksigen juga semakin meningkat. Nah, dengan kebutuhan oksigen yang meningkat, kemudian ditutupi sama masker itu sendiri itu menghalangi. Terutama kalau kita pakai maskernya yang masker medis gitu kan, itu memang pori-porinya kan cukup rapat, sehingga itu akan menghalangi oksigen untuk berdistribusi gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya yang pertama, kalau memang mau latihannya yang berat, intensitas yang berat misalnya, sebaiknya tidak keluar rumah, tetap dalam rumah saja atau di lingkungan yang memang bisa kita pastikan itu cukup aman. Tapi kalau intensitasnya sedang, yang tidak menimbulkan engap, nah itu masih boleh kita berolahraga di luar, menggunakan masker. Tapi kalau misalnya kita merasakan ini di sekitar kita nggak ada orang, kita cukup aman, dilepas pun nggak masalah, kayak gitu. Jadi justru sebenarnya sebaiknya kita olahraga itu maskernya nggak usah terus-terusan dipasang gitu, karena tadi yang kita khawatirkan adalah arus dari udaranya terhambat, kita nanti akan masuk ke dalam kondisi yang namanya hipoventilasi. Apa tuh Mbak? Nah hipoventilasi itu kita yang tadi, karena tubuh itu kan membutuhkan oksigen tuh, dan nanti kalau misalnya oksigennya kurang, kemudian produksi karbon dioksidanya meningkat, kita bisa ibaratnya kita kayak keracunan gitu loh. Nanti biasanya malah timbul misalnya gejala-gejala pusing gitu kan,
terus mau pingsan. Makanya banyak orang yang pakai masker, olahraga, terus kemudian intensitasnya nggak diatur, tiba-tiba dia kolaps aja, pingsan aja. Nah itu karena hal-hal tadi tidak diperhatikan. Jadi kalau mau olahraga, meskipun saat ini olahraga sepeda itu adalah olahraga yang sudah sangat bisa dikatakan mewabah, setiap orang akhirnya beli sepeda yang tadinya nggak pernah naik sepeda terus jadi sepeda, tapi tetap perhatikan betul rambu-rambu, protokol-protokol yang perlu dijalankan. Satu tips mungkin ya, bagaimana sih kita bisa tahu ini intensitasnya rendah, ini intensitasnya tinggi, misalnya seperti itu, supaya tahu nih kapan sih sebenarnya kita harus melakukan aktivitas di rumah. Kalau kita ada namanya istilahnya adalah talk test. Jadi jadi kalau misalnya kita lagi naik sepeda, terus kita masih bisa ngobrol, bahkan kita masih bisa bernyanyi gitu kan, itu artinya intensitasnya masih ringan. Nah kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi nyanyi, tapi kita masih bisa berbicara dengan nyaman, artinya itu kita udah masuk di level yang moderate. Nah ini yang diharapkan. Nah kalau kita misalnya udah engap, udah ngos-ngosan, nah itu udah masuknya tinggi, dan ini kita tidak sarankan untuk berolahraga menggunakan masker, karena ini efeknya tadi, dia akan udah engap, dia butuh oksigen yang cukup banyak, sehingga sangat tidak disarankan untuk menggunakan masker. Dan kalau bisa memang sebaiknya latihannya ya di rumah aja supaya nggak usah pakai masker. Kayak gitu Mbak Putri. Berarti kalau misalnya ini orang-orang mungkin banyak yang tanya ya, kalau olahraga sepeda ini masker yang sebaiknya digunakan itu emang masker kain kah atau masker medis kah? Itu gimana? Iya, masker kain sebenarnya lebih oke karena memang pori-porinya tidak begitu rapat. Makanya tadi yang pertama adalah tetap menaati protokol kesehatan tadi, tetap jaga jarak, jangan berkerumun, sehingga kita menggunakan masker yang kain pun masih cenderung bisa dikatakan relatif aman kayak gitu. Kalau misalnya kalau mau safety kan kita harus pakai masker yang benar-benar masker kesehatan, masker medis kan, dan itu juga pori-porinya lebih rapat lagi. Nah itu yang tadi yang udah dijelasin di awal tadi, bahwa ini akan menyebabkan oksigen, lalu lintas oksigen juga menjadi terhambat, seperti itu. Kalau misalnya dia goes sendirian nih, itu mending disaranin pakai masker atau ya udah dia lepas aja gitu, nggak apa-apa? Lepas aja nggak apa-apa. Lepas aja nggak apa-apa. Iya, lepas aja nggak apa-apa. Kecuali ya misalnya dia lagi jalan sendiri terus tiba-tiba ketemu tetangganya, ya udah pasang lagi aja gitu. Ini untuk lebih ke safety reason aja sih sebenarnya gitu. Jadi dia emang harus siap sedia ya Mbak sama masker ya? Betul, maskernya disiapkan saja, tapi bukan yang dipakai terus-terusan. Yang tadi alasan-alasannya banyak sekali. Jadi memang ini debatable, masih banyak pertimbangan-pertimbangan apakah menggunakan atau tidak gitu kan. Tapi secara dasar ilmunya gitu kan, sebaiknya memang kalaupun mau pakai tadi, kalau bisa ada waktu-waktu yang dilepas supaya oksigen masih tetap bisa masuk, udara masih bisa tetap masuk. Terus ini aku pernah lihat suatu tayangan gitu Mbak. Jadi dia itu kalau bersepeda itu dia harus menyiapkan minimal 3 buah masker. Kalau misalnya dia basah harus diganti, kalau misalnya dia habis siapa dia ganti, itu emang benar atau gimana? Iya betul. Yang tadi di awal aku bilang juga, kalau misalnya kalau kita berkeringat kan jadi nggak enak juga kan maskernya. Jadi memang harus diganti. Itu alasannya lebih ke karena bawa cadangan. Betul. Bawa cadangan ya. Iya. Betul. Oke. Tadi ada yang nanya Mbak. Tapi sebenarnya dia nggak goes sih. Sebenarnya dia masih di olahraga juga. Itu kalau dia jogging itu harus pakai masker juga atau gimana nih? Dari Nadila. Prinsipnya sama. Ya, jadi buat Mbak Nadila prinsipnya sama, terutama tadi yang saya udah sedikit singgung mengenai talk test. Kalau misalnya jogging ini sama kayak sepeda, dia low impact, dia juga moderate. Jadi yang kita harapkan itu melakukan latihan atau exercise atau olahraga di rentang ringan sampai sedang. Nah, sehingga tadi yang bisa menjadi patokan itu sebenarnya banyak. Kita bisa menghitung heart rate gitu ya, denyut nadi. Tapi yang paling mudah yang kita bisa lakukan adalah kita menilai sendiri saja. Kira-kira saya ini kalau misalnya ngomong masih enak nggak ya, masih nyaman nggak ya? Kalau kita masih nyaman, artinya kita masih ada di rentang ringan sampai sedang tadi. Jadi mild sampai moderate. Nah ini sebenarnya efeknya justru paling bagus. Latihan yang high intensity
yang sudah lebih tinggi lagi. Ini khusus buat atlet. Jadi ini udah lebih ke performance. Jadi kita itu buat fitness, buat kebugaran itu lebih disarankan untuk di rentang yang ringan sampai moderate, terutama di rentang yang sedang. Nah, termasuk jogging nanti bisa seperti itu caranya. Oke, nah kalau yang aku lihat nih Mbak, ada yang goes pagi-pagi, ada yang goes siang bolong, jam 12 atau jam 1, kan panas ya. Ada yang sore, ada yang malam. Aku pernah lihat jam 11 malam tuh ada yang sepedaan. Jadi menurut Mbak Faiza sendiri nih, waktu yang tepat buat goes saat pandemi ini nih jam berapa? Oke, jadi gini, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, misalnya ini olahraganya bagusnya jam berapa ya gitu. Jadi sebenarnya dasarnya olahraga itu boleh dilakukan kapan aja gitu. Jadi ini aku akan coba sedikit menjelaskan ada 3 alasan kenapa di waktu-waktu kapan aja tuh boleh gitu. Kalau di pagi hari itu ada sebuah studi gitu, penelitian yang menyatakan bahwa manfaatnya adalah nih buat yang perempuan nih. Kalau pengen menurunkan berat badan, nah olahraganya di pagi hari. Mantap tuh. Luar biasa kan? Kalau bisa dicatat ya. Oh iya, ini nih saya catat nih. Okay. Nanti ada kuisnya di akhir sesi. Aduh. Oke, jadi studi menyatakan bahwa olahraga di pagi hari ini manfaatnya lebih ke weight management. Jadi menurunkan atau mengatur berat badan. Kemudian tadi kalau efeknya kita pengen lebih bugar, moodnya lebih baik gitu kan. Nah itu di pagi hari. Jadi energinya juga jauh lebih terbooster gitu kan. Untuk menjalani hari-hari waktu-waktu yang berat kan. Misalnya dari pagi sampai malam kan kita butuh energi yang cukup. Nah itu di pagi hari. Nah kemudian kalau di sore hari, ternyata di jam 1 tadi Mbak sampai jam 4, nah itu dia juga bakal bikin kita kayak bangun lagi gitu loh. Jadi energi yang udah sempat low itu terbangkitkan kembali. Gitu. Tapi kan panas Mbak. Panas memang betul. Jadi nanti intinya adalah tergantung preferensi kita. Kita maunya di mana nih? Mau pagi, mau sore misalnya, atau mau tadi jam 1 atau jam 4. Tapi rentangnya tuh rentang jam 1 sampai jam 4 itu tadi manfaatnya kita bisa lebih semangat gitu kan, lebih fresh, lebih kembali lagi fresh, energinya terkumpulkan lagi. Nah kalau nggak sempet pagi, nggak sempet sore gitu kan, paginya udah pasang alarm, dimatiin lagi gitu kan, tidur lagi gitu, daripada alarmnya capek gitu kan, tiap hari bangunin, ya udah. Tiap 5 menit alarmnya bunyi. Ya, snus gitu kan, ujung-ujungnya udah lah lewat. Nah, boleh di malam hari nggak apa-apa, gitu. Nah, malam hari ini biasanya lagi-lagi hasil studi menyatakan dia lebih ke fungsi otot. Jadi dan dia bisa mengaktifkan enzim-enzim. Termasuk kita bisa lebih rileks setelah seharian bekerja, setelah seharian beraktivitas. Nah, jadi sebenarnya mau pagi, mau sore, mau malam, nah ini tergantung preferensinya masing-masing. Daripada tidak sama sekali, boleh-boleh aja gitu. Cuma ada catatan untuk yang malam. Karena kan sudah mendekati waktu tidur. Jadi sebaiknya olahraganya tidak begitu berat, ataupun kalau bisa dikasih jeda. Jadi misalnya 1-1 jam sebelum tidur supaya tubuhnya tuh nggak tiba-tiba jadi biasanya kan ada yang bilang nanti malam malah susah tidur ya karena memang tidak diatur gitu. Jadi akhirnya tubuh masih alert gitu kan, udah waktu jamnya tidur. Nah tadi caranya seperti itu. Jadi boleh Mbak Putri, mau sore mau malam silahkan, asal jangan tengah malam juga gitu kan. Jadi bener lagi jelas. Gitu, pokoknya diatur waktunya, terus intensitasnya pun diatur. Kalau udah mulai malam, sebaiknya tidak begitu berat lagi aktivitasnya, intensitasnya gitu. Tapi kalau dia olahraga sepeda tuh sebelum tidur, bisa setelah olahraga 15 menit atau setengah jam tidur, ada gangguan atau gimana Mbak? Kenapa harus ada jeda 1 sampai 1,5 jam atau gimana? Oke, jadi tubuhnya itu kan lagi dibuat alert kan, lagi dibuat siaga gitu. Kemudian kita udah masuk ke jam tidur. Nah, itu biasanya akan mengganggu jam tidur, mengganggu pola tidur. Karena pastinya kalau mau tidur kan kita butuh lebih istilahnya calm down gitu kan, tubuh kita udah mulai siap untuk proses tidurnya sendiri gitu. Kadang jangankan olahraga, mungkin kalau kita masih aktif bermain handphone atau apa kan tubuh tuh juga masih cukup siaga. Nah, makanya dipaksa untuk tidur juga jadi susah. Sedangkan kita butuh tidur yang cukup. Makanya kita perlu waktu
untuk beristirahat sebelum nantinya kita tidur. Kurang lebih 1 sampai setengah jam dikasih jeda. Terus misalnya tidurnya jam 10, berarti paling enggak tuh jam setengah 9 udah selesai olahraga gitu. Jadi udah bisa bersiap-siap untuk tubuhnya tuh udah ke proses untuk akan tidur. Kalau dia sepeda tiap hari gimana, Mbak? Nggak apa-apa juga? Atau harus ada jedanya gitu? Oke. Waktu gimana? Oke, ini juga pertanyaannya bagus. Jadi gini, eh, ada istilah yang namanya itu, yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengatur intensitas. Jadi intensitas itu kan tadi ya, kurang lebih intensitas ringan sampai moderate. Terutama untuk moderate itu anjuran dari WHO adalah 150 menit. Nah, berarti kalau 1 minggu, kita anggap aja berarti kita itu olahraganya 5 hari. Masing-masing 30 menit. Nah, sisanya buat satu harinya 30 menit cukup. Jadi olahraga itu nggak perlu lama-lama, nggak perlu istilahnya sampai kita tuh harus menyisakan waktu cukup banyak gitu. Kalau berdasarkan rekomendasi dari WHO itu 150 per minggu. Nah, kita bisa bagi minimal 3 kali seminggu, maksimal 5 kali seminggu. Lainnya buat apa? Dikasih buat recovery, buat beristirahat. Karena tubuh kita juga butuh, sel-sel di tubuh kita, jaringan di tubuh kita tuh butuh proses recovery. Jadi meskipun kesannya kan kita olahraga, iya, tapi di dalam tubuh itu terjadi berbagai macam mekanisme sehingga kita butuh memberikan waktu untuk perbaikan juga gitu. Ada loh sebenarnya cedera-cedera kecil yang terjadi, ada loh adaptasi-adaptasi yang terjadi di tubuh kita. Jadi kita biarkan proses itu berjalan dengan baik. Nah, jadi jangan dihajar. Kalau misalnya kita hajar, khawatirnya bisa terjadi nanti ada istilah yang namanya overuse injury. Karena kita melakukan latihannya terlalu berlebihan. Begitu. Oke, kalau sekarang ini kan sepeda banyak sekali modelnya gitu ya, Mbak. Ada yang depannya agak rendah, ada yang tempat duduknya lebih rendah dari gagang sepedanya itu kan dia mempengaruhi postur tubuh ya, Mbak. Gitu. Berarti postur kalau menurut Mbak Faiza postur ketika kita bersepeda yang baik itu gimana? Oke, jadi gini, salah satu penyebab tadi kondisi kita menjadi terjadi cedera, yang salah satunya adalah bentuk, jadi cedera itu kan ada dua, ada overuse, ada traumatik. Kalau traumatik yang kita misalnya ada kontak langsung, terus kita jatuh, nah itu cederanya namanya traumatik. Tapi yang namanya overuse injury itu cedera repetitif. Jadi misalnya karena tadi kita melakukan aktivitas dalam posisi yang salah, timbullah sedikit demi sedikit kerusakan dalam jaringan. Nah, itu terakumulasi, nanti timbul yang namanya overuse injury tadi. Nah, postur yang buruk ini salah satu penyebabnya adalah benar pemilihan sepeda yang kurang tepat. Jadi misalnya kalau kita mau memilih sepeda, yang pertama adalah pilih ukuran yang sesuai sama tubuh kita, yang kedua sama tujuan kita. Misalnya kita mau tujuannya berolahraga di jalan, ya pilihnya yang sepeda road bike gitu kan. Meskipun mungkin kita bisa menggunakan mountain bike gitu, cuma agak kurang tepat penempatannya dan memang secara anatomi atau struktur dari sepedanya juga ada perbedaan yang memang tadi akan mendukung satu, kenyamanan, kedua yang tadi mencegah terjadinya berbagai macam cedera-cedera yang akan terjadi karena posisi yang kurang tepat. Nah, caranya yang pertama adalah kita pastikan kalau kita lagi naik sepeda, itu yang pertama adalah area leher. Lehernya itu tidak terlalu mendangak. Tidak terlalu mendangak. Yes. Nah, itu kalau misalnya posisinya salah, posisinya kurang tepat, itu bisa yang namanya cedera di area leher gitu kan. Bisa. Ada istilah namanya cyclist neck. Jadi macam-macam nanti istilahnya berhubungan dengan jenis cederanya. Kemudian area punggung. Area punggung itu jangan kita ngebungkuk gini. Tapi kita pastikan agar tetap tegak gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti dengan posisi tangan. Posisi tangannya kalau bungkuk kan kita akan ngebungkuk kayak gini. Nah, ini juga nanti akan menyebabkan berbagai keluhan di area tangan. Jadi yang pertama tadi lehernya tetap tegak, tetap fokus ke depan. Caranya adalah dengan kita menurunkan area shoulder kita, bahu kita. Nah, itu nanti juga akan sekaligus mengkoreksi area punggung. Kemudian yang paling sering juga ini yang menjadi permasalahan adalah ukuran saddle-nya. Terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini bisa mengakibatkan berbagai macam masalah. Jadi
bagaimana caranya kita tahu ini sadelnya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kita lihat dari sudut lutut. Sudut lututnya itu kurang lebih 25 sampai 30 derajat itu adalah yang ideal. Jadi kita akan berada pada posisi atau pada postur yang cukup nyaman, yang cukup baik dalam mengendarai sepeda, terutama dalam waktu yang cukup lama. Ini akan meminimalisir terjadinya cedera, terjadinya overuse injury, terjadinya berbagai macam keluhan di bagian-bagian tubuh seperti itu. Berarti kalau dia mau menghindari cedera kan berarti dia harus ada persiapan ya Mbak? Dan Betul. persiapan sebelum olahraga misalnya Betul. ada pemanasan, ada apa? Itu berarti apa namanya? Persiapan sebelum olahraga sepeda yang harus dilakukan itu apa? Untuk menghindari cedera itu. Oke, persiapannya yang paling utama adalah pemanasan. Pemanasan ini bisa dilakukan dengan melakukan stretching, penguluran otot. Oke, nah sekarang banyak yang berpikir, banyak yang mengira bahwa cukup misalnya kita mau naik sepeda sekarang, ya udah stretchingnya sekarang. Itu belum cukup. Karena sebenarnya kita perlu melakukan stretching atau pengeluaran itu secara rutin sehingga panjang ototnya ini juga nantinya bisa optimal. Jadi rutin itu mestinya setiap hari atau ya, gimana? benar. Jadi dijadikan bagian dari keseharian kita. Oh. Karena jadi gini, contohnya gini ya. Ada otot yang di belakang, di paha belakang, itu namanya otot hamstring. Nah, otot hamstring ini dia gampang banget kena cedera, gampang banget. Jadi pada pesepeda itu, pengendara sepeda banyak sekali keluhan di area otot bagian belakang. Nah, otot hamstring ini fungsinya adalah dia ada dua anchornya, ada di area dekat bokong sama di bawah lutut. Fungsinya adalah untuk menekuk lutut sama nanti dia meluruskan kaki di belakang. Kita ambil contoh si otot hamstring ini, dia harusnya panjangnya optimal. Nah, kebiasaan kita adalah pada posisi duduk, benar nggak? Tiap kegiatan kita pasti posisinya duduk. Iya. Nah, ini akan mengarah pada kondisi yang disebut sebagai adaptive muscle shortening. Jadi si otot tadi yang misalnya panjangnya segini, karena kita tiap hari duduk aja, dia akan memendek. Memendek tuh sebenarnya bukan apa-apa karena dia berusaha untuk mengadaptasi dengan fungsi yang sekarang, yaitu kita lebih banyak duduk kan. Sehingga misalnya kita akan naik sepeda nih Mbak Putri. Nah, bersepeda itu kan juga duduk kan. Kita akan duduk dalam waktu yang cukup lama. Nah, kita udah mengalami pemendekan otot itu. Sehingga kalau misalnya kita stretchingnya seadanya, ototnya nggak akan mengulur secara signifikan juga. Karena tadi kita udah ditambah sehari-harinya udah duduk. Kemudian kita mau olahraga duduk lagi. Jadi kita perlu memasukkan ini ke dalam rutinitas. Jadi stretching lah secara reguler supaya nanti pada saat berolahraga ototnya sudah jauh lebih fleksibel. Meskipun masih lebih baik sih melakukannya sebelum olahraga daripada nggak sama sekali. Tapi jauh lebih baik kalau kita bisa melakukannya secara rutin. Jadi kita akan mencegah terjadinya masalah-masalah di kemudian hari gitu. Ada jeda waktunya Mbak dari stretching itu ke sepeda atau bisa langsung habis stretching langsung? Boleh, nggak apa-apa. Makanya tadi kan biasanya kita melakukan pemanasan itu pasti sebelum melakukan olahraga. Cuma itu kalau ototnya sudah terlanjur memendek, nah ini stretching kita seberapa banyak sih gitu kan? Paling cuma 10 kali, ditahannya cuma 20 detik gitu. Nah itu tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap pemanjangan otot. Ototnya memanjang tapi tidak cukup panjang untuk mengembalikan fleksibilitasnya, sehingga kita perlu merutinkan itu supaya nantinya pada saat kita persiapan mau naik sepeda dengan stretching yang kita lakukan sebelum sepeda pun itu dia jauh lebih ready lagi gitu. Kalau tadi Mbak bilang cedera hamstring nih Mbak, itu cara ngobatinnya gimana? Apa emang dia harus ke ahli khusus atau dia bisa benerin itu hamstring itu sendiri? sendiri. Oke. Jadi gini, tadi ya, jadi sebaiknya kita mencegah daripada nanti udah kejadian kan gitu. Betul. Sebaiknya gitu, misalnya ada masalah nih, terasa nyeri di belakang paha gitu. Yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya sebaiknya berkonsultasi dengan provider kesehatan yang memang memahami tentang kondisinya. Misalnya bisa ke fisioterapi, lebih khusus lagi ke fisioterapi olahraga atau fisioterapi muskuloskeletal yang memang paham tentang kondisinya, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan, untuk
mengetahui, menganalisa sejauh mana sih cederanya misalnya. Karena jaringan lunak gitu ya, otot, tendon, ligamen dan lain sebagainya, itu ada leveling, ada grading dalam cederanya. Dari level yang paling ringan, level 1, level 2 sedang, level 3-nya itu berat. Nah, kalau misalnya levelnya itu ringan, kita masih bisa melakukannya di rumah. Misalnya kita melakukan yang namanya, ada beberapa istilah, ada yang mengistilahkannya rise, rest, ice, compression, elevation, ada lagi yang berkembang menjadi peace and love gitu. Artinya kita masih bisa misalnya menerapkan kompres es, kemudian kita bebet, itu masih bisa gitu kan. Kalau memang itu levelnya atau gradingnya grading 1. Tapi kalau di grading 2 atau grading 3, benar seperti kata Mbak Putri, harus ada treatment khusus gitu. Karena ototnya tadi kan sudah mengalami gangguan nih. Nah, ini perlu kita reedukasi istilahnya, perlu kita ajarin lagi, perlu kita bangkitkan lagi. Biasanya akan ada kelemahan otot di situ, kita harus perbaiki, kita tingkatkan lagi, kerusakan jaringan kita perbaiki supaya mencegah terjadinya cedera di masa datang gitu yang berulang seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita akan lebih tahu. Nah, sudah grade 3 biasanya itu sudah butuh intervensi, biasanya perbaikannya dengan cara dioperasi. Tidak jarang yang melakukan operasi, meskipun kadang dengan terapi-terapi fisioterapi itu juga bisa membantu, tapi biasanya akan melakukan tindakan operasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi memang harus kita pahami juga ini kondisinya sedang di mana. Nah, kenapa mesti tetap juga harus ke ahlinya, ke provider kesehatan yang memang memahami? Bisa jadi karena di otot di area paha belakang ini kan bukan cuma ada hamstring, ada juga saraf yang melewati di situ. Bisa jadi masalahnya bukan di hamstring, masalahnya di yang lain. Jadi kita perlu untuk berkonsultasi dengan provider kesehatan adalah untuk memastikan ini jaringan mana yang mengalami dampak gitu, yang terkena ininya masalahnya, supaya nanti intervensinya atau treatmentnya juga tepat seperti itu. Berarti lebih baik kan kita nggak tahu, kalau orang awam kan nggak tahu mana yang grade 1, mana yang grade 2. Berarti langsung aja ke provider kesehatan gitu, Mbak. Betul. Atau biasanya gini, ciri-ciri dari level 1 itu biasanya nyerinya minimal. Nah, itu kurang lebih 40 jam setelah insiden gitu, biasanya kita udah jauh lebih nyaman, udah bisa berolahraga kembali gitu. Jadi nyerinya minimal. Kalau kita lihat dari kerusakan jaringan itu juga cuma kecil-kecil. Nah, kalau yang level 2 itu kita sebut sebagai partial tear. Jadi misalnya sobekannya tuh udah, kalau misalnya dia punya 10 serabut, ini udah 5 yang sobek. Nah, cirinya dia udah biasanya jalannya udah pincang, nyerinya cukup hebat gitu kan. Nah, ini berarti kemungkinan besar nih udah ada di grade 2 nih gitu kan. Nah, kalau yang grade 3, grade yang paling akhir itu namanya complete tear. Berarti udah putus bener-bener. Nah, ini biasanya jalan pun itu mesti dibantu. Nah, itu jadi dengan kita mengetahui kira-kira ini ada di level berapa gitu kan. Nah, kita juga bisa nantinya ketika misalnya kalaupun belum sempat bertemu langsung atau belum sempat berkonsultasi dengan provider kesehatan, kita udah tahu mesti ngapain, dan jangan sampai kita malah memperparah kondisinya gitu. Jangan tadi yang cuma 2 malah bisa jadi 3, yang tadi 1 malah bisa jadi 2, seperti itu. Itu yang justru kita khawatirkan dalam penanganan cedera. Sama halnya sama yang leher dong, Mbak? Iya, benar. Betul. Oh, gitu. Tapi kalau leher tuh dia itu pegelnya gimana sih, Mbak? Kalau di leher ini? Kalau di leher biasanya dia lebih ke, jadi leher itu juga ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang gangguannya karena penjepitan di saraf yang kita kenal sebagai saraf terjepit. Nah, ada juga yang dia memang pure di otot. Nah, kalau di otot biasanya keluhannya tuh lebih kayak pegel-pegel, ngerasa kaku. Nah, itu biasanya adalah masalahnya di otot. Tapi kalau di saraf biasanya ada yang namanya masalah neurologis. Nah, itu bisa timbul kayak model kesemutan, terus ada baal, sampai ke ujung-ujung jari, ataupun di bawah lengan. Nah, itu berarti udah tandanya kemungkinan besar ada masalahnya di saraf, bukan lagi hanya di area otot. Gitu. Oke. Berarti kalau bersepeda itu kita tuh dianjurkan untuk posisinya kayak gitu terus, atau harus merubah posisi saat kita bersepeda? Misal nanti kita kayak gini, misal nanti berapa menit tuh kita duduk dulu, tegak dulu, berhenti dulu main sepeda, atau gimana? Ya, sebaiknya kita mengganti-ganti posisi gitu, supaya memberikan jeda juga. Kalau kita monoton terus di posisi yang sama, yaitu satu pasti pegel, kedua resiko untuk terjadinya overuse injury juga semakin besar.
gitu. Jadi benar banget, usahakan setiap beberapa kilometer gitu kan, kita kalaupun masih tetap mau mengayuh, mungkin buat orang-orang atau pesepeda yang memang sudah cukup, bukan cuma sekedar rekreasional gitu ya, udah untuk kebutuhan, ibaratnya udah seperti udah atlet lah gitu kan, ya mungkin dia pasti untuk berhenti itu susah kan, maksudnya berhenti dulu gitu. Kalau kita kan berhenti gampang, nyari tukang bubur ayam gitu kan, kita makan dulu. Nah kalau mereka kan nggak mungkin seperti itu, jadi biasanya tekniknya akan berdiri di sepedanya kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah cukup untuk sementara waktu untuk memberikan tadi, selain ganti-ganti posisi juga membuat tubuhnya juga nggak monoton di satu posisi aja. Berarti tadi kalau untuk menghindari overuse injury ini dia berhenti dulu atau gimana tadi Mbak? Kalau untuk Kalau menghindari overuse injury itu penyebabnya biasanya dua. Kalau nggak dia training error, dia tekniknya yang error. Training error itu yang tadi sedikit disebutkan. Kalau dia misalnya baru pertama nih, pemula, dia targetnya mau ke kantor atau mau ke sekolah, jaraknya 30 kilo. Besok pagi bangun nggak pakai persiapan, nggak pakai apa-apa, langsung aja 30 kilo. Nah itu artinya dia terlalu cepat dan dia terlalu membebani tubuhnya, terutama dalam hal ini kita bicara tentang otot gitu kan. Nah yang kedua, tekniknya salah gitu. Tekniknya salah itu salah satunya pemilihan dari sepedanya, karena kalau pemilihan ukuran sepedanya salah, nanti bisa berpengaruh pada posisi atau postur yang buruk, yang salah, sehingga menyebabkan overuse tadi. Sehingga kalau kita mau mengurangi atau meminimalisir bahkan mencegah terjadi overuse, pertama carilah alat bantu atau misalnya perlengkapan, dalam hal ini adalah sepeda yang memang tepat, ukurannya tepat, tujuannya pun tepat gitu. Kalau untuk jarak jauh, pakailah sepeda-sepeda yang memang dikhususkan untuk semacam tour bike gitu kan, yang memang untuk jaraknya jauh. Yang kemudian kedua, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu antusias, nggak usah terlalu semangat gitu di awal, 30 kilo banget gitu. Pelan-pelan aja, bertahap. Misalnya hari ini bisanya 5 kilo, ya udah 5 kilo aja dulu gitu. Besoknya atau 2 hari kemudian atau seminggu kemudian naik lagi bertahap. Jadi membiasakan dirinya. Yang kemudian tadi penguluran pasti penting, stretching penting. Nah, selain kita lakukan stretching, kita juga perlu melakukan penguatan. Karena dalam bersepeda itu ada otot yang memang dia nantinya akan overdevelop, dia jadi lebih kuat gitu kan, tapi ada bagian lain yang memang menjadi underdevelop. Nah, kita perlu membalancekan si otot itu, sehingga perlu ditambahkan buat yang terlalu terlalu kaku, kita perlu stretching. Buat yang mengalami underdevelop, kita juga perlu tambahkan latihan-latihan spesifik untuk menguatkan, sehingga nantinya lebih stabil kondisi, lebih balance kerja dari ototnya. Terus, meskipun si sepeda misalnya ataupun olahraga lainnya itu adalah olahraga, tapi kita perlu untuk melakukan cross training. Kalau kita ingin lebih baik lagi untuk mencegah overuse, lakukan cross training. Misalnya ditambahkan dengan berenang. Sehingga secara general ototnya itu memang siap gitu. Jadi nggak cuma otot-otot, grup otot tertentu aja, tapi hampir seluruh tubuh itu kita siapkan untuk berolahraga. Caranya ya seperti itu tadi. Jadi kurang lebih ada 4 teknik lah untuk mencegah overuse injury. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau aku pribadi sendiri Mbak, ini kan aku pernah sepedaan itu ya Mbak ya. Nah, lengan sama paha aku tuh sakit banget tuh Mbak. Karena mungkin aku tuh nggak tahu itu kan entah kelamaan atau entah salah teknik atau gimana. Itu cara nyembuhinnya gimana Mbak? Soal sakit banget Mbak, beneran dah. Kan lengan ya buat mulai sakit, buat jalan sakit. Oh iya, iya benar. Jadi ada yang namanya DOMS. DOMS itu adalah delay onset muscle soreness. Nah itu tuh kayaknya kalau kita istilahkan ke bahasa awam gitu, ya semacam pegal-pegal, jarum ya. Kalau bahasa biasanya orang tuh suka nyebutin jarum. Jadi otot tuh kayak abis digebukin orang gitu kan. Kayak digebukin orang. Nah itu sebenarnya ototnya sedang mengalami micro tear. Biasanya kita kadang ada yang mengistilahkan itu misalnya seperti nanti ototnya akan jauh lebih kuat setelahnya. Karena dia memang beradaptasi. Yang perlu dilakukan, kita bisa sebenarnya tetap melakukan stretching. Kita juga boleh sebenarnya memberikan massage itu untuk mengurangi dari pegal-pegalnya. Kemudian latihannya tetap kita lakukan tapi intensitasnya kita turunin. Kalau misalnya kita stop sama sekali, besok kita mulai lagi, nggak sedikit yang mengeluhkan muncul lagi si DOMS-nya tadi, si pegel-pegelnya tadi. Gitu. Jadi jangan berhenti, olahraganya jangan berhenti,
tapi intensitasnya mulai agak sedikit diturunin gitu. Jadi dan hidrasinya juga perlu diperhatikan. Kalau bisa asupan cairannya jangan sampai kurang karena biasanya juga kondisi dehidrasi ini juga rentan terjadi cedera, terjadi pegel-pegel, terjadi kram otot gitu. Ada ini nggak, dia itu harus nyiapin berapa liter air buat olahraga, itu ada khususnya nggak sih Mbak? Oke, Peraturan jadi khususnya? ada. Jadi kalau olahraga, kalau kita kan setiap hari 8 gelas ya anjurannya gitu, minum 8 gelas atau sekitar 2 liter air sehari. Nah, buat yang berolahraga tentunya kita nggak mungkin minum sekaligus 2 liter. Karena ternyata misalnya kalaupun kita minum sekaligus itu ada yang namanya keracunan air, water intoxication. Nah, ini berbahaya juga. Jadi baik itu karena minumnya sekaligus kita minum gitu. Karena biasanya minumnya pas nunggu haus. Jadi pas sudah haus baru minum gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita itu sebaiknya mengatur pola minum. Nah, misalnya nih Mbak Putri mau olahraganya pagi. Bangunnya pagi, abis bangun tidur, itu kurang lebih 4 sampai 5 jam sebelum berolahraga, minumlah air. Airnya itu kurang lebih 500 sampai 600 ml. Nah, nanti misalnya mau mau berolahraga kurang lebih sekitar 10 menit, 15 menit sebelum olahraga, minum lagi. Minumnya nggak usah banyak-banyak, 100 ml udah cukup. Sampai kurang lebih 250 lah kalau mau ya. Nah, habis itu pas olahraga minum lagi. Tapi minumnya itu dikasih jeda. Jadi nggak sekaligus minum, tapi minumnya kayak dikasih jeda sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu. Nanti setelah berolahraga, itu minumnya itu sebanyak 600 sampai kurang lebih 700 ml selama 2 jam setelah latihan, setelah olahraga. Nah, ada sih teknik-teknik yang misalnya menghitung water loss-nya berapa, jadi ditimbang berat badan sebelum dan sesudah. Tapi yang paling gampang adalah kita bikin pola aja. Sebelum, sesaat, sama setelah olahraga. Sebelumnya, lebih banyak sebelum, tadi pas bangun tidur itu lebih banyak, kita udah kayak ibaratnya tuh udah menyimpan dulu airnya. Nah, pas kita lagi berolahraga, kurang lebih sekitar tadi 100 ml. Nah, setelah olahraganya lagi kita ganti cairan tubuh yang hilang. Karena biasanya banyak sekali penyebab cairan tubuh itu hilang. Salah satunya kan berkeringat. Kalaupun kita nggak berkeringat, ada aja gitu. Kita bernafas pun sebenarnya kan mengeluarkan air. Nah itu hal itu mesti kita sadari gitu. Kalau bisa nggak perlu diingatin, nggak perlu nunggu haus. Pokoknya setiap 10-15 menit kita aware aja kita harus minum gitu. Jangan tunggu sampai haus. Begitu. Juga ada yang nanya Mbak dari Maria. Kalau setelah olahraga gitu, kan lebih nikmatnya air dingin. Itu boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Mau air apapun boleh sebenarnya. Jadi biasanya memang kenapa dingin lebih nikmat karena kan tubuh kita lagi temperatur tubuhnya, suhu tubuh intinya tuh meningkat. Makanya kalau minum air dingin itu kayak mempercepat penurunan dari temperatur tubuhnya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau mau minum air biasa, mau minum air dingin nggak ada masalah. Ada bahkan yang mungkin minumnya air hangat gitu kan, ada yang sukanya minum air hangat, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi sebaiknya tetap menjaga asupan cairan. Gitu. Kalau dia ini dari Aditya Sagap, Kak, apakah bersepeda santai nonstop selama 1 jam itu baik dilakukan ketika puasa? Ya mungkin kan ada yang puasa nih Mbak selama pandemi, Senin Kemis, itu gimana Mbak? Nggak masalah sebenarnya. Biasanya itu untuk selama 1 jam ya nggak apa-apa. Iya, 1 jam nonstop. Nonstop nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya kalau mau seperti itu dipastikan menjelang buka puasa. Karena biar kita langsung ganti, biar kita bisa langsung ganti energi yang hilang gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu karena memang nggak ada aturan durasi itu seperti apa, sejauh mana gitu. Tergantung tadi kalau misalnya kita ngerasa ini sudah terlalu berat gitu kan, tandanya tadi kita nafasnya aja udah ngos-ngosan, ya berarti kita 1 jam itu udah terlalu berat buat kita gitu. Tapi kalau dalam 1 jam kita masih ngerasanya relax gitu karena mungkin kita olahraganya juga mengayuhnya juga santai, terus medan yang kita hadapi juga bukan yang terjal gitu, yang naik turun cuma yang datar aja, sehingga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan balik lagi tergantung dengan kesiapan tubuh kita. Kita udah biasa belum melakukan seperti itu. Kalau tiba-tiba besok nih mau puasa
terus kita mau olahraga, kita belum pernah melakukan persiapan sama sekali, ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau kita udah biasa seperti itu kan tubuh juga sudah beradaptasi, sudah terbiasa, nggak masalah. Tapi kalau apa namanya sepedanya setelah buka puasa gimana, Mbak? Kan tadi lebih Kenapa? baik setelah buka puasa. Tadi kan dianjurkan sebelum buka puasa, Mm-mm. kan? Biar nanti setelah sepedaan langsung buka. Tapi kalau setelah buka puasa, kalau dia nggak punya waktu sebelum buka, dia kerja gimana, Mbak? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, prinsipnya nggak apa-apa gitu. Yang penting mungkin gini, yang perlu dipahami itu olahraga sepeda agak berbeda dengan misalnya berenang. Kalau berenang kan bilangnya sebaiknya nggak banyak-banyak makan. Nah kalau olahraga itu sebenarnya kita, kalau sepeda itu sebenarnya saat bersepeda pun sebaiknya kita menyiapkan cemilan, karena memang dia membutuhkan energi yang cukup besar juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat atlet-atlet gitu yang Tour de France misalnya, mereka akan menyiapkan kayak minuman yang memang isinya itu glukosa gitu kan, memang, atau ada makanan-makanan yang memang makanan instan yang tinggal diminum gitu, udah gel-gel seperti itu. Jadi nggak masalah gitu. Kenapa tadi saya bilangnya sebelum buka puasa? Karena kondisinya lagi puasa. Kalau misalnya terlalu jauh dari jaraknya ke arah ke jam buka puasa, dia kan kecapean. Salah satunya Lemes. mungkin lemes. Terus biasanya yang paling kita keluhkan itu kan haus dan waktunya masih Betul. panjang gitu. Nah kalau misalnya menjelang buka puasa, 1 jam menjelang buka puasa misalnya, ya itu lebih bagus lagi karena setelah olahraga selesai kita bisa langsung mengganti kembali air, energi yang tadi hilang saat kita berolahraga. Kalau tadi kata Kirena Salves, kalau sehari airnya kurang dari 700 mili, ada efek itu nggak terhadap tubuh? Tubuh bakal kenapa gitu kan? Ada efeknya cukup fatal sebenarnya gitu, meskipun memang mungkin kita nggak langsung mengakibatkan prosesnya nggak langsung jadi fatal, tapi ini akan mengganggu apa namanya keseimbangan dari ion-ion di tubuh. Kemudian sebagian besar komposisi tubuh kita itu air, jadi proses-proses biokimia di dalam tubuh juga akan terganggu. Kemudian kalau kita bicara mengenai olahraga, itu akan rentan sekali mengalami yang namanya cedera. Otot-ototnya akan kekurangan cairan juga, jadi gampang juga untuk menjadi cedera. Kemudian sendi-sendi itu pelumasnya juga kandungannya juga air, jadi sendi juga akan gampang bermasalah. Jadi kalau untuk mungkin kita umurnya masih rentangnya masih usia belia, efeknya mungkin nggak begitu cepat kita rasakan. Tapi kalau efek jangka panjangnya juga akan lumayan banyak dampak negatif yang kita terima dari kondisi dehidrasi itu sendiri. Oke. Nah, nih Mbak, aku penasaran banget nih. Sebenarnya kalau dilihat dari program studi fisioterapinya sendiri ya, Mbak ya, itu yang berkaitan dengan topik sekarang ini apa, Mbak? Misalnya kayak tentang dia mempelajari tentang postur tubuh atau gimana? Iya, jadi fisioterapi sendiri itu cakupannya cukup luas. Jadi kalau kita bicara tentang spesialisasinya itu dari yang bayi sampai lansia sampai orang tua semuanya ada. Fisioterapi itu punya peran di setiap rentang usia. Nah kalau dalam hal yang hari ini kita bahas nih olahraga, ada yang namanya fisioterapi olahraga. Nah kita di sana kita akan belajar berbagai macam teknik penentuan dosis, teknik bagaimana kita istilahnya melakukan latihan yang tepat. Kemudian macam-macam yang akan kita pelajari termasuk bagaimana misalnya penanganan pasca cedera, terutama kalau misalnya sport fisio yang memang berhubungan dengan on field gitu, jadi yang di lapangan. Nah itu bagaimana kita bisa menangani pasien-pasien yang saat itu cedera dan apa yang harus kita lakukan. Nah itu kita akan banyak belajar di fisioterapi olahraga. Itu olahraganya pun nanti biasanya dibagi-bagi lagi secara misalnya hari ini kita bicara olahraga sepeda, nah itu biasanya akan ada fisioterapi olahraga yang mengkhususkan memang di area sepeda, karena kalau memang ini tujuannya adalah untuk atlet, dia butuh penanganan yang komprehensif, yang holistik. Ada nutrisi di situ, kita bicara mengenai bagaimana teknik-teknik yang menghindari cedera, jadi kita butuh spesialisasi khusus. Secara umum, benar, kita belajar mengenai bagaimana postur yang baik, bagaimana mencegah terjadinya masalah-masalah, misalnya karena penuaan, adanya masalah di sendi, adanya masalah di istilahnya di area saraf. Nah itu kita bisa belajar semua di fisioterapi. Nanti tergantung dengan kalau udah lulus maunya di bidang apa gitu.
Tapi di Nanti akan vokasi UI diperdalam berarti lagi. ada ya, Mbak? Dipelajarin di vokasi berarti atau gimana? Iya, jadi di vokasi UI sendiri di program studi fisioterapi itu dari semester 1 sampai nantinya di semester akhir di semester 6 itu mahasiswanya akan dipaparkan dengan berbagai macam kondisi. Jadi dimulai dari bagaimana alasan-alasan istilahnya basic knowledge-nya sebelum nantinya akan dihantarkan ke praktek klinik. Nah, di praktek klinik itu nanti mereka akan ketemu langsung dengan pasien dari segala macam kondisi yang tadi, dari kondisi anak-anak yang pediatrik, kemudian kondisi yang adanya gangguan neuromuskular seperti stroke, nah kemudian kondisi-kondisi muskuloskeletal, misalnya ada karena pengapuran di area lutut, ataupun masalah tadi nyeri leher, sampai biasanya akan ketemu juga dengan pasien-pasien yang lansia yang punya masalahnya lebih kompleks lagi. Jadi nggak cuma satu, tapi hampir seluruh tubuhnya itu ada masalah-masalah. Jadi nantinya mahasiswa akan ketemu itu. Jadi istilahnya akan di-lead dari awal sampai pada akhirnya siap untuk nantinya bekerja gitu. Nanti menjadi tenaga kesehatan, tenaga fisioterapi yang memang profesional seperti itu. Oke, ini Mbak sebelum kita akhirin perbincangan kita hari ini ya Mbak ya, karena udah 1 jam nih Mbak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Maya, 3. Kakak, dibanding jalan kaki yang relatif stabil, ayunan kakinya lebih baik dengan goes sepeda, lebih baik mana dengan goes sepeda bagi emak-emak 40 tahunan? Aduh. Oh, ini ya, mau cari tahu yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik. Salah satu di antara dua itu. Sebenarnya dua-duanya aman banget. Jadi olahraga jalan kaki dan sepeda dua-duanya termasuk ke dalam low impact exercise. Jadi tidak begitu mempunyai resiko yang cukup tinggi gitu. Jadi itu cukup aman. Kalau nah sekarang balik lagi, sudah pernah melakukan latihan itu atau belum? Kita mulai aja dari yang paling ringan. Misalnya maunya jalan kaki dulu, ya udah jalan kaki aja dulu. Nanti besok-besok mau coba gantian, hari ini mau goes, ya udah goes. Jadi di cross training tadi itu boleh. Kalau ditanya yang mana lebih baik, dua-duanya sama baiknya. Dua-dua punya efek yang cukup bagus buat hampir seluruh bagian di tubuh kita, dari otak, sendi, jantung, itu dua-duanya punya efek yang sama-sama bagus. Begitu. Jadi boleh-boleh aja tergantung preferensinya, lebih suka mau jalan kaki, lebih suka mau goes atau mau cross, dua-duanya mau di mix gitu. Jadi hari ini mau latihan sepeda, besok mau latihan jalan kaki, boleh-boleh aja. Berarti kalau sehari ini jalan, besok sepeda, besoknya lari, besoknya lagi ganti olahraga lagi nggak apa-apa ya? Asalkan nggak langsung, asalkan nggak langsung. Jadi maksudnya pelan-pelan, jangan terlalu ambisius gitu. Pokoknya bulan depan harus jadi atlet gitu kan. Jadi setiap hari latihan, nggak gitu juga. Jadi pelan-pelan. Misalnya hari ini dijadwalkan mau ngapain dulu, besok mau ngapain, atau biasanya mungkin lebih enaknya di hari Sabtu Minggunya mau sepedaan gitu kan, di hari biasanya mau jalan kaki misalnya, itu pun boleh gitu. Tapi kalau tiap hari setiap olahraga dicobain, khawatirnya tubuh kita juga belum terlalu siap. Kecuali kalau kita udah siap, boleh-boleh aja. Nggak jarang bahkan kan ada tipe olahraga yang memang 3 olahraga digabung jadi satu kan, triathlon gitu misalnya, dia lari, dia sepedaan, dia berenang gitu, karena memang tubuhnya udah siap. Jadi nggak apa-apa. Kalau belum siap, jangan se ekstrim itu. Gitu. Oke, ini udah nggak ada yang tanya lagi ya. Nanti ada yang tanya lagi nih di bawah nih. Oke, terima kasih Mbak Faiza atas waktunya, malam-malam udah digangguin sama kita, nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa dong, dengan senang hati. Teman-teman ya, iya tuh. Ini jadi pengen kuliah lagi di FT, dosennya kece-kece, itu kata Mbak Badra. Ya Allah, amin. Halo Mbak Badra, Mbak Mareta. Oke, terima kasih banyak Mbak Faiza. Jangan kapok-kapok ya Mbak buat ngobrol-ngobrol sama kita lagi. Siapa tahu nanti ada topik-topik yang seru lagi nih yang bakal kita omongin. Boleh dong. Oke, makasih banyak Mbak Faiza atas waktunya. Lain waktu lagi ketemu lagi. Makasih Mbak. Sama, terima kasih semuanya. Ada Mbak Pijar juga. Terima kasih Mbak. Dadah. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton.